Ada yang pernah nggak lu nemuin tamu yang kayak hampir mau kayak perkosa, kayak udah nafsu banget gitu, hampir mau kayak perkosa lu, ada nggak? Kalau tamu Oke, gengs. Dulu sabar. Nggak bisa gue begini nih. ya Ini gelasnya gelas orang. Udah nggak apa-apa, ayo. Ketularan nih. corona lu ya. Enggak. Omikron. Udah. Oke, gengs. Taruh dong. Bismillah dulu gini sih. Minum ya. Oke, gengs. Kembali lagi sama gue, Agis Bastian di Ngobrol sambil Boy. Anjay. Sama Lia di sini. Lia, nama lu Lia dong. Liana Nama asli. Liana Sari. Serius, Cok? Iya, ini gak ada tato. Jadi Lia ini kayak kerja malam. Ya, Kerja malam. Lu kerja di daerah mana? sekarang LC. si tapi enggak LC juga sih ya, masuknya jadi PL, PL tuh apa? pemandu lagu. Bedanya sama LC apa? Gue nggak tahu kalau LC apa, gue taunya PL karena Kalau- pekerjaan gue pemandu lagu. Kalau LC kan ladies company ya, pekerja wanita. Yang nggak beda jauh ya, sama aja. Tapi sama aja kan, kayak karaokean juga. Tapi kayak klub gitu nggak? Kayak clubbing, Bukan kayak klub. dugem-dugem gitu ada. Enggak, khusus karaoke. Karaoke. Tapi tetep kan nemenin Tetap om nemenin gendut, om gendut. iya nggak sih? Iya, Gadun-gadun gitu. secara kasar laki orang ya. Tapi ada berondong juga kan? Banyak. Itu dalam sehari nih kalau lagi OP banget, nyampe nggak sih kayak penghasilan kira-kira gope? Lebih. Sehari dong. Gue bisa nggak jadi kayak gitu, LC? Disambung dulu dah rambut lu. Enggak ada yang kayak gue. Bisa. Maksudnya kayak lu. Ya, kayak gini, jadi LC. Ya enggak lah, diwajibkan rambut kayak panjang. Bener-bener kayak wanita banget gitu. Tapi lu kan jadi LC nih. Nyokap tahu nggak lu kerja kayak gitu? Siapa? Nyokap tahu nggak? Orang tua tahu nggak lu kerja malam gini? Nyokap gua itu awalnya nggak tahu. Karena gue bilangnya gue kerja di restoran. Tapi dengan gue bikin status tiap harinya Tukang seperti bohong, apa, anjing. tapi tahu sendiri. Terus Ya biasa aja. bolehin. Biasa. Enggak nanya, lu kenapa Neng kerja kayak gitu-gitu? Enggak. Ya udah terserah Tapi lu gua. kan nggak tahu perasaan di balik orang tua lu mungkin nggak enak ngeliat anaknya kerja kayak gitu. Pasti ada. Karena kan gue dari kecil juga nggak pernah tinggal sama orang tua. Dari kecil banget. Dari gue lahir. Lah? Iya. Dari gue lahir gue tinggal sama nenek. Sampai sekarang. Nenek nggak ada itu di umur gue berapa ya? Pas lulus SD, gue langsung merantau ke Bandung. Lulus SD berarti lu nggak ke sekolah lagi dong tuh? Sekolah paket, makanya gue di Bandung. Sekolah paket di sana 2 tahun, gue kerja di garmen. Ya udah. Karena penghasilan di garmen nggak lebih banyak daripada jadi Anjir, LC ya. nggak gede sih menurut gue, cuman kayak cukup buat makan, bayar kos udah. Di garmen. Iya. Dulu. Sebayar sekolah. Oh, lu bayar sekolah buat siapa? Sekolah gue lah, paket Oh, iya, emang paket. kagak bayar. Tapi nih apa gue mau nanya sih, kayak yang LC gitu kan banyak ya. Sebenarnya di dalam hati seorang LC tuh mau nggak sih kerja bener? Nggak mau kayak gitu. Nggak, Ya, gue nggak mau mau kerja ya gitu. mau ya, cuman gimana ya, karena istilahnya gue ini saat ini tuh tulang punggung keluarga. Iya. Gue harus ngidupin nyokap dan ketiga adik gue. Sedangkan bokap gue udah meninggal. Meninggal beneran. Ya iya, di tahun 2019. Bulan September di saat gue habis ulang tahun. Tapi kalau misalnya ada nih kayak orang yang nawarin lu kerjaan nggak kayak gitu dengan sebulan 7 juta gitu, lu mau nggak? Misalnya gitu. Enggak Enggak gue cukup. kurang, enggak. Berarti penghasilan LC tuh lebih dari segitu dong. Kalau yang paling gedenya ya, gue dapetin satu harinya 6 juta 7 juta. Sehari. Paling gede. Paling kecil itu gue dapetin seharinya itu 300-200.
Oh. 700, 600. Itu sehari paling dikit bet, paling dikit 700, 300, 600. Paling dikit paling cepet 200 sudah. Itu paling dikit dan itu pun jarang. Tiap hari sih. Tiap hari cepet. Tiap hari. Abis. Tapi nggak tiap hari cepet. Jadi kadang sehari ini cepet nih. Kadang besoknya suka 400, 600. Namanya rezeki kan gak ada yang tahu ya. Tapi lu kayak bodo amat lah ya. Orang mau ngomong apa tentang hidup lu Bodo jadi amat. Yang ngejalanin hidup gua nggak minta makan sama orang. Berarti bener-bener buat keluarga gitu. Yeps. Tapi lu lebih mentingin keluarga apa diri lu sendiri? Gue lebih mentingin diri gue sendiri. Tuh ya buat Elsie. Kenapa lu jawabnya begitu sih anjing? Ada dramanya kayak gitu dikit. Buat keluarga gue biar ada sedih-sedihnya. Nggak boleh. Kalau podcast harus jujur. Gue jujur. Ya gue kira lu bakal jawab kayak gini. Buat keluarga. Gue kan gitu. Ini najis. Kan gitu, ada drama-dramanya. Ini enggak ya? Enggak. Ngapain gue drama-drama anjing? Ngomong biar ada yang kasihan kan. Ini aja. Enggak gitu ya? Enggak. Bagus. Gue padanya. Dan orang tua sekarang kayak peduli setan lah, lu mau kerja apa gitu. Maksudnya bodo amat kan sekarang kayak. Orang tua gue bodo amat. Kayak nggak pernah chat gue. Neng apa kabar? Di sana gimana? Sedangkan gue sakit juga nggak ada nanya kabar. Ya udah, gue tetap sih ngasih uang ya. Namanya anak ya kan. Ya udah, gue jalanin hidup gue sekarang sampai 1 tahun ini gue belum pulang ke rumah nyokap. Tapi nggak ada muka-muka galau ya kayak lu ya. Kayak nggak dipikirin orang tua tuh kayak udah biasa aja. Selagi gue happy sama teman-teman gue dengan kehidupan gue, ya udah, gue jalanin. Tapi ada rasa sedih gak sih? Kayak ini nyokap gue loh yang ngeluarin gue loh. Gue lebih sedih kehilangan nenek sih, yang ngurus gue, berjuang buat gue, dengan adanya gue sekarang ini. Tapi kan surga di telapak kaki ibu. Ya gue tahu cuman. Coba lu lihat deh. Ada. Besok lu lihat. Wah nggak ada. Oh ternyata nggak ada. Dia telapak kaki neneknya. Pindah anjing. Goblok. Lu kan kerja LC nih udah lama ya, setahun lebih lah ya. 3 tahun. Jadi ya sih, Iya. nggak ada niat mau nikah gitu loh sama cowok yang bisa. Gue trauma. Gue trauma. Lu pernah ketemu ini gak sih sama tamu yang apa ya? Kayak tangannya gerayak-gerayak kemana-mana. Pernah. Kayak begini, apaan sih bang? Gini lagi. Pernah banget. Tapi gue kalau di saat seperti itu, gue ngenselin diri. Oh bisa cancelin diri? Bisa. Karena di tempat gue nggak harus memaksakan harus kayak gini enggak ya. Tapi ada kan yang bisa dari kayak gitu ujungnya BO. Ada, tapi di luar. Karena di tempat kerjaan gue nggak diharusin kayak gitu. Ya di kamar mandi Itu bisa. privasi. Bangke. Ada, gue pernah. Gue nggak tahu kalau masalah itu ya. Ada. Jadi kayak misalnya udah pada ke hotel sayang udah lah kamar mandi aja lah jebol-jebol 2,5 juta lah ya udah cabut gitu. Kalau gue sendiri sih nggak pernah. Kalau yang lain nggak tahu ya, karena itu privasi orang masing-masing. Tapi dari tamu-tamu kan ada macam-macam tamu kan. Ada Ada tamu yang nggak ngapa-ngapain, ngasih tipsnya malah gede kan. Ada tamu yang tengil baru main kesini doang ngasih tip cepet. Odok-odok, obok-obok tangan, ngobok sini, ngobok situ ada kan. Ya banyak. Itu lu cara menanggapinya gimana? Apa lu langsung kayak nampar apa gimana? Enggak, santain aja gitu. Kalau udah ngelihat tamu itu jadah ya. Dalam kata-kata gue jadah ya. Jadah banget. Jadah banget itu tamu. Kalau gue cekokin dia minuman. Tapi kan kalau dia udah mabok udah tuh tepar. Tapi lu menerima dong berarti ketika dia jadah. Walaupun dengan cara Ya kan gue menghindar. misalnya gue nih lagi gini nih kan, misalnya boleh dong nyuci bentar. Ya anjir. Gue menghindar. Misalnya dong nih gue lagi gini set gitu. Cara lu gimana? Nanganin tangan gue. Ya, ya gue tinggal Gini nih praktekin aja gini nih. deh. Contoh ya, ini contoh ya. Ya contoh nih ya, misalnya ya kan gini. Misalkan nah, Gini, tiba-tiba kayak gini. lu pegang gitu. Tadi gue pura-pura nyanyi gitu. Gue berdiri Tapi nyanyi. tangan lu main Main. kayak gini. Iya. Kalau emang dia nggak suka ya udah cancel. Tapi misalnya dia langsung Ya, enggak gitu juga kali. Nggak ada. Yang langsung Gue belum pernah berani. nemu orang kayak gitu enggak. Nggak ada berarti. Terkecuali kalau dia mabok ya. Iya. Kecuali Ada. kalau dia mabok ada suka pengennya nyosor gitu ya. Iya. Tapi kalau gue ya udah lebih baik gue cancel.
Bahkan udah ada yang pernah nggak lu nemuin tamu yang kayak hampir mau kayak perkosa, kayak udah nafsu banget gitu, hampir mau kayak perkosa lu, ada nggak? Kalau tamu enggak sih, Nggak sama sekali. enggak. Terus pernah nggak ada tamu bucin? Kayak sekali temu sama lu nih, terus besoknya jadi maunya sama lu mulu. Ada pasti banyak. Pernah ketemu kayak gitu? Pernah. Tapi bener gak sih, orang yang ada di dunia, orang yang main ke dunia kayak gitu, itu nggak bisa diseriusin? Nggak juga? Enggak juga. Karena gue pernah pacaran sama tamu dulu. Tapi kan dia dari dunia kayak gitu, lu udah tahu dong dia buruk kayak gimana? Gue tahu. Tapi karena cewek malam itu mikir kenapa mau sama tamu, karena mikirnya uang. Yang penting uang lancar ke gue, terserah lu mau di belakang sana mau ngapa-ngapain juga. Kalau menurut gue ya. Sedangkan kayak gue pernah pacaran sama tamu nih, gue tahu dia punya bini. Gue lagi pirak. Gue tahu dia punya bini. Sampai gue disamperin sama bininya, dia datang sama anaknya. Pernah sekali doang sih yang gue alami. Tapi orang yang ada masuk-masuk ke dunia gitu, ada juga yang baik ya, baik beneran Ada. baik gitu. Nggak cuman kalau kata orang mumek, muka meki doang. Nggak semua cowok gimana sih. Cuman ya ada aja gue ketraumaan sama cowok. Traumanya misalnya gimana? Jadi traumanya itu gue pernah dulu sebelum gue kerja ya. Sebelum gue kerja itu gue pernah pacaran sama satu cowok di umur gue 15 tahun. Cowok itu udah dewasa. Kondisi gue juga ikutan minum, dia pun minum. Dan minum sih, pagi-pagi, terus pagi-pagi itu gue tanpa disadarin gue udah dipakai sama dia gitu. masa iya lu bisa nggak sadar dipakai? Kondisi gue mabok banget, gue nggak tahu. Tapi nyadar lah, namanya dipakai kan sakit. Gue nggak tahu. Nih lu nggak percaya? Sini lu gue pakai, sakit lu. Anjing. Ada sakit-sakitnya. Kan berasa semabuk-mabuknya. Ya gue nggak tahu namanya, gue bener-bener kayak orang nggak berdaya, tiba-tiba bangun pagi itu udah kok kenapa gue, ada apa dengan gue gitu. Kayak di sinetron lah. Terus ya. Sudah ya udah, ada setelah itu gue tanya sama dia emang kondisi itu dia nggak ada pagi-pagi itu. Gue tanya, lu ngapain gue gini-gini, maaf gue hilaf gini. Tapi dia nggak mau tanggung jawab sama bokap. Dia sampai dicari sama almarhum bokap gue nggak tahu kabarnya dia. Ya udah di situ gue mau gimana lagi dong. Itu Pakai gue bikin narkoba trauma. nggak sih? Enggak. Jangan. Kalau masalah narkoba, obat-obatan gue nggak jauh. Tapi lu pernah nyobain nggak? Sekalipun Kayak enggak. obat, kayak yang berbentuk kuning gitu. Gue dulu pernah dikerjain sama temen gue. Murahan banget lu sumpah. Gue nggak tahu. Mainnya 10.000 Jadi, biji anjir. Itu gue minum apa ya? Minum Amer apa minum apa gue nggak tahu. Jadi kalau itu udah ada isinya gitu kan. Gue disuruh minum dan tiba-tiba kok gue diem, gue kenapa gitu, gue seret gitu kan. Itu sekali-kali akhirnya temen gue bilang, itu kan ada kuningnya katanya. Ya, anjir, XXX gitu ya. Cicit. Enak gak sih rasanya? Gak enak banget menurut gue. Seret gitu. Seret kayak orang bego gimana sih? Lu diajak ngobrol juga pelongo. Itu lu gue pernah sih, Sekali-kalinya. tapi waktu sekolah banget pernah gitu. Cuman karena gue langsung nyobain 10 biji gue telan, udah gue udah bukan pelongo lagi. Gak mau lagi. Kayak ada orang main ondel-ondel depan muka tuh. Ranggung gitu kan ya. Anjing bangsat banget, gila. Tapi lu mau lagi? Enggak. Lu cakep-cakep. Minumnya gituan. Iya, gue lebih baik ke Amer. SpongeBob. Kata orang SpongeBob ya. No. Kuning. Ya. Lu kan pernah sama cowok. Sekarang sama cowok juga atau enggak? Gimana ya? Kalau lu jangan senyum-senyum. Gue kan nanya serius. Gue harus jawab. Sekarang lu sama cowok apa enggak? Wah, bisex anjir. Ntar clickbait. Seorang bisex, LC bisex. Enggak juga. Kalau gue suka sama cowok, gue suka sama cewek juga, ACDC dong. Iya. Sekarang lu Menurut gue nanya sekarang cowok? Enggak. Cewek? Buci. Lu sekarang ngomong Buci gue. enak mana?
Kalau kata Kania kemarin tuh, yang gue undang, ada Kania tuh kemarin gue undang bilangnya anakan cowok. Kalau lu anakan cowok. Oh, gue dengan cewek. Kenapa? Menurut gue. Bisa digoyang-goyangin gitu ya? Ya anjir. Iya gak sih? Bisa dilebar-lebarin gitu. Kan kalau itu kan nggak bercabang gitu kan? Kalau ini kan 2 gitu. Jadi bisa Gak tau lah gue. lu belum nyoba. Ntar gue kasih tau jurus gue. Jurus mekar rapet. Iya gini. Bangke. Bener dah. Bener enakan cewek. Enakan cewek. Lebih apa ya, lebih tertarik ke cewek. Gue lebih memilih sama cewek karena gue juga seorang cewek lah ya. Berjiwa wanita. Karena kenapa gue lebih memilih sama Buci? Dia cewek tapi jiwa-jiwa lakinya itu dapat banget. So tau lu. Iya, yang menurut gue rasain saat ini. Gitu loh. Jadi kayak hati gue cewek nih. Gue nggak mungkin kayak nyakitin perasaan cowok ya, karena hati gue seperti ini. Tapi gue lebih memikir dia itu nggak akan nyakitin gue. Kenapa? Karena Bukannya sakit. ya menurut gue Kan nangis setiap hari. ya Kan itu karena gimana yang namanya suka Vici. yang namanya hubungan pasti ada berantemnya. Setiap hari ya? Vici nangis. Enggak juga sih. Berarti yang kemarin Vici gue nangis-nangis itu bukan lu ya? Setan. Anjing. Tapi lu pernah kayak gitu sama cowok kan? Maksudnya? Pernah. Selain mabuk itu? Pernah. Lu tau dildo gak? Dildo. Apa tuh? Toy sex. Yang kayak karet-karet yang gitu. Tau gak lu? Tahu. Lu pernah pakai itu? Enggak. Bohong Enggak. lu. Sumpah Munafik enggak. lu. Yang di Enggak tahu. Enggak pernah. Parah dia. Parah banget. Ini lu belok karena sakit hati. Tapi dari pergaulan dong. Berarti lu kenal dari circle dulu, baru lu belok kan? Gak mungkin lu langsung belok dengan sendirinya. Pergaulan juga dan perasaan. Gue udah nggak ada rasa sama cowok. Trauma kan, trauma itu. Trauma itu baru-baru kejadian 2 tahun yang lalu. Yang gue bilang tamu. Akhirnya gue pacaran sama dia. Gitu. Jadi dia kayak gini. Setiap mau berhubungan sama gue gitu ya. Gue tuh selalu digebukin. Karena guanya menolak. Itu. Terus sampai biru-biru dong. Bukan biru lagi, bonyok. Dan begonya lu bertahan tuh. Ya makanya gue putusin. Tapi udah lama dibegoinnya, digebukinnya. Gue pacaran sama dia nggak nyampe 1 tahun. Pokoknya dia itu kasar sama gue itu pas akhir-akhir mau putus. Di situ. Dan sekarang gue akrab sama bininya. Sampai gue punya nomor teleponnya. Tapi kalau misalnya dia mukulin karena lu nggak mau kan, bukan mukulin karena mau kayak gitu kan, ada kan yang mukulin dulu baru kayak gitu, ngerti nggak? Kayak penyakit gitu, jadi harus ceweknya siksa terus dulu. Menurut kan? gue dia hiperseks sih. Sehari itu sampai bisa minta 3 kali 2 kali gitu. Di saat itu ketemu gue itu nggak sehari full ya, karena dia punya problem sama istri, kerjaan, paling ke tempat gue malam. Itu. Minum dulu nggak? Minum dulu lah. Buat apa judul gua ngoboy kalau lu nggak minum, Cok? Minum dulu. Lu harus hafal di sini nih. Kalau di sini tuh terbiasa ngoboy, ngobrol sambil mabuk. Ngobrol sambil Maboy. Lu tiap hari minum berarti ya? Tiap hari. Karena kerjaan lu kayak gitu ya? Sehari gue nggak minum badan gue sakit. Anjay. Iya. Tapi ini lu bilangnya nggak mau minum banyak-banyak. Yang penting masuk, tapi ntar malam pasti lanjut lagi. Kalau gue Sosok yang paling banget nemenin lo saat lo lagi keadaan seperti ini kan, gue tahu kan sakitnya orang yang di saat kerja kayak gini kan berat banget kan. Kelihatannya happy aja kan. happy aja. Tapi lah happy aja. Nggak Happy merasa aja. ada beban sama sekali. Enggak. Kalau nggak dapet sesean, ada rasa beban nggak kayak, aduh Enggak. gimana nih gue balik ke orang tua gue nggak ada duit. Pernah nggak mikir gitu? Enggak. Berarti emang diri sendiri ya? Diri sendiri. Nyari duit untuk diri sendiri. Diri sendiri. Nggak Lebih ada banyak drama, ya. nggak ada sedih-sedih drama. Enggak. Gue lebih milih diri sendiri. Gue tuh pengen hidup bahagia walaupun nggak sama keluarga. Emang bisa?
Bisa. Ini gue sekarang. Tapi kalau mati pulang kan keluarga. Ya walau alam ya. Gue gak tahu. Enggak sih, kayaknya lu mati di Amit-amit ya Allah. Jangan sampai. yakin gua. Gak bakalan ada sedih-sedihnya lu. Enggak. Lu pernah ada penyesalan terberat gak dalam hidup? Enggak. Misalnya kayak, kenapa gua berhenti sekolah? Nggak ada sama sekali. Enggak ada. Apapun itu. Penyesalan gue cuma satu. Kenapa nyokap sama bokap gue itu nggak bisa bersatu di saat mereka ada? Berarti kalau lu lagi sama bapak lu nggak memalu dong? Enggak. Jadi dari gue lahir itu nyokap bokap udah pisah. Impian gue dari dulu itu cuman mempersatukan nyokap sama bokap. Tapi sekarang udah nggak ada harapan lagi. Bokap udah meninggal. Udah meninggal. Nyokap udah nikah lagi. Sempet nikah lagi punya anak 3. Itu yang lu biayain itu. Ya, udah pisah lagi. Ada rasa kesel sama nyokap nggak? Keselnya kenapa ya? Kesel karena kenapa dia ngelahirin gue tapi dia nggak mau ngurusin gue. Tapi di saat gue udah kerja, dia nyariin gue. Masalah nyokap punya anak 3 dan sekarang jadi beban lu nggak kesel? Enggak sih menurut gue. Lu ikhlas aja gitu. Gue ikhlas. Kan yang nonton YouTube gua nggak cuman ibu-ibu doang ya, anak-anak muda gitu. Kali aja ada gadun-gadun gitu. Lu ada pesan gak sih buat kayak orang yang datang ke situ terus merasa kalau dia udah bayar, dia bisa bebas ngelakuin hal apapun nih, kayak jadah maksa gitu. Lu ada pesan gak sama mereka? Enggak. Karena itu privasi mereka semua. Kepenginan mereka. Karena gini menurut gue. Tamu bebas karena tamu punya duit. Dengan uang itu bisa ngebeli apapun. Jadi menurut lu wajar aja gitu tamu ngejadah? Ya wajar aja, gue orangnya nggak munafik. Karena dia bayar gitu ya? Iya. Karena di dunia malam ya menurut gue. Tapi kalau gue privasi, karena emang gue nggak ada niat kayak mau BO apa kayak gimana. Ya jadi nggak ada pemikiran ya gimana-gimana ya. Tapi kalau emang orang itu sama-sama pengen BO ya mau gimana lagi. Emang kerjanya seperti itu. Tapi dari temen lu ada nggak yang digituin sama tamunya nggak berani kayak lu kan? Kalau lu kan kayak apaan sih gitu. Ada nggak temen lu yang pas sudah balik baru ngoceh, tamunya ini banget nih, gue diukuin gini ada nggak? Pernah. Sering sih temen gue pada cerita, tamu yang itu gini-gini loh. Gue gini-gini cuman dibayar segini. Kadang suka ada kayak gitu. Makanya itu yang gue takutin. Gue udah berpikir dari awal kenapa gue lebih memilih kerjaan malam. Kenapa? Ya gue mikirnya, ya gue takut yang kejadian seperti itu terjadi. Makanya gue kenapa dari awal gue kerja kayak gitu, gue gak mau ada kata-kata gue BO atau gimana. Mungkin kalau gue udah open BO, gue udah kaya kali ya. Kalau open BO itu tarifnya beda lagi ya? Di luar gitu? Tergantung, gue nggak tahu. Tapi teman-teman gue pada bilang kayak ada yang ST, ada yang LT. Gue baru tahu belum lama. Apalagi itu? ST, LT. ST itu short time. Oh ya. LT itu long time. Harga beda? Harga beda. Kalau short time? Short time itu kalau di Cikarang ya, karena kata teman-teman gue. Cikarang. Cikarang itu termurah ya? 1 juta ST. Iya, Cikarang tuh termurah. Enggak, memang gak besar, termurah. 600 ST. Cikarang ST itu 1 juta. LT-nya itu bisa 2,5. Itu di luar dari pembayaran dia kafe? Di luar kerjaan. Oh, pindah lagi? Maksudnya pindah tempat dulu? Terus ke hotel gitu kan? Iya. Tapi ada kan tamu yang udah kebelet banget akhirnya di kamar mandi. What the fuck masuk? Tapi gue belum pernah dengar kejadian itu sih. Kalau gue Kalau gue belum. ya dengar karena jadi kayak udah main cepet aja showtime kamar mandi cepet gitu 2,5. Karena di tempat kerja gue sistemnya nggak ngebolehin gitu. Ada yang kayak gitu ya? Nggak tahu kalau ada apa enggaknya ya. Enggak, karena ada. di tempat kerja gue nggak diperbolehkan BO gitu. Kalau lu mau BO gitu, udah lu keluar dari kerjaan. Kalau ketahuan dipecat gitu. Kalau ketahuan di ruangan gitu ya, itu pasti langsung dikeluarin.
Kalau emang lu mau BO di luar kerjaan. Tapi ada tempat yang nggak bolehin juga. Gue nggak tahu gak sih itu, karena gue kerja karaoke itu baru di tempat itu, sampai sekarang gue di tempat itu. Nggak pernah pindah. Enggak. Berarti nggak pernah jadi ini spa. Nggak pernah. Petik mangga nggak ngerti. Kagak. Petik mangga lu nggak ngerti. Kagak. Guys, lu komen lu yang ngerti petik mangga, gue kasih giveaway. Gue kagak Beneran, lu ngerti. Apaan sih? No, petik mangga apa no? Lu pura-pura lah anjir. Petik mangga. Lu komen ke gue. Lu jelasin, komen petik mangga itu apa guys dalam spa. Kalau lu ngerti lu komen, gue bakal kasih giveaway yang ngerti arti petik mangga. Mandi kucing, Bahasa petik mangga semuanya. Kalau mandi kucing gue tahu. Ini giveaway dari siapa lu siaran? Dari gue. Oh dari lu ya, oke. Di endorse nggak? Di endorse. Sama pembuat. Emak gue. Gua bakalan kasih buat lo komen arti petik mangga sama mandi kucing. Komen nanti yang paling bener gua bakalan kasih giveaway. Disponsori oleh Outfit Store Bekasi. Baju-baju keren-keren guys. Lo harus lihat Outfit Store Bekasi, baju keren-keren. Pokoknya 3 pemenang aja ya gua kasih baju. Mandi kucing tahu tapi? Tahu. Jangan. Tahu. Gue kalau mandi kucing. Udah pernah? Enggak. Lu Geli. pernah? Lu mau gue mandi kucing? Ih. Gue ahli Anjir. banget. Sumpah. Tapi kalau sama pasangan gue mau aja. Tapi kalau sama cowok, no. Nanti suatu saat kan kita nggak tahu. Jodoh itu kan di tangan Tuhan, Li. Lu Iya. kan nggak tahu siapa tahu lu jodohnya sama gue. Kan gue nggak tahu, tapi gue nggak mau juga sih. Jangan. Nggak pernah gue kayak gitu. Tikung-tikung gue nggak main. Nggak ahli. Tapi ada Ada apa? yang bisa dimandi kucing. Gue nggak tahu. Cariin apa gue? Di mana gue nyariinnya? Kalau dia banyak tempat kerja gue, tukang catok, ya tukang make up. Gak pernah lu di spa? Enggak. Tapi pernah punya teman spa? Mungkin. Pernah. Lu tau gak kalau, tapi lu tau gak kalau tentang orang yang kerja di spa itu harus 5 kali ronde? Gue nggak tahu. Wah itu bisa 13 kali. Anjir. Sumpah. Gue pernah pacaran sama, Yang gue tahu kerja di spa itu cuman ngurut gitu doang. iya ngurut. Ngurut yang sesuatu harus diurut. Beneran. Mantan gue tuh kerja di omong 13 kali. 13 kali apa? Urut.